sang penarik uang. Uang datang padaku dengan cepat, uang datang padaku dengan mudah, terus menerus dari segala arah. Terima kasih dan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas uang dan berkelimpahan hidup ini. Gimana caranya menarik rezeki versi Blimang atau versinya Hindu yang menurut Blimang tahu? Kalau versi Hindu dan versinya Blimang nih hampir sama ya. Dan awal mula beli menemukan ilmu tentang money magnet Ya. money magnet rezeki, law of attraction. Awalnya beliau menemukan di ajaran Islam, masalah ajaran Muslim, yang berisi tentang sholat tahajud, tirakat, segala macamnya. Terus beliau coba gali, kalau di Islam ada cara-cara tentang cara untuk mengundang rezeki atau memancing rezeki. Di Hindu pasti ada cara-cara atau amalan rapalan. Karena setiap agama itu memiliki cara-cara yang berbeda-beda, tapi tujuannya tetap satu, yaitu semesta atau Tuhan yang Maha Esa. Ini kebetulan dari banyaknya customer ataupun pasien lah bisa dibilang yang datang untuk tarot kepada Blimang, tiba-tiba saja muncul kata-kata catur purusa. Dan pada saat itu beliau juga belum tahu apa arti catur purusa itu. Akhirnya beli search di Google. Dulu di pelajaran agama sering bolos dan paling nggak 7 atau 8 dulu sewaktu sekolah mendapatkan pelajaran agama. Setelah 5 kali ternyata di catur purusa itu ada dharma, artha, kama, moksa. Rata-rata orang tuh mengejar hawa nafsu di kama dia tanpa melakukan landasan dharma. Dari dharma itu ada trikaya parisuddha, spiritual di sana, berpikir dan berkata, berbuat yang baik dan yang benar. Ketika kita melaksanakan dharma, amal kebajikan, melakukan pelayanan, berbakti kepada orang tua, membantu sesama, memperbanyak doa. Dan di dharma ini kalau kita upas nih banyak, termasuk di elemen-elemen tubuh manusia ini terdapat 5 unsur. Nanti saya akan jelaskan, kita kupas dulu di catur purusa ini. Yang pertama di sini ada dharma. Sebelum kita meningkat ke artha, kama, moksa. Yang di dharma di sini ada spiritual. Spiritual kalau kita gali, melepas belenggu, benci, dendam, iri hati, itu kita lebur dulu di dalam spiritual. Nah, sering beli ungkap kepada pasien atau orang-orang yang datang, beda spiritual dengan supranatural sangatlah jauh berbeda. Ketika spiritual kita terbentuk, maka otomatis spiritual ini akan datang secara otomatis. Apa itu spiritual? Spiritual adalah spirit, soul, jiwa, rasa dalam diri, kesadaran di situ. Dalam awalnya sadar.
sadar diri tentang diri kita, untuk apa kita dilahirkan di dunia ini, akan menjadi apa kita nanti. Kita harus tahu tentang diri kita, tahu diri sebelum kita mengharapkan kesempurnaan dari orang lain. Kita sempurnakan dulu diri kita, itu khususnya. Jadi kesimpulan menurut memang untuk memancing rezeki itu sangat mudah, karena sekarang konsepnya sudah kebalik. Dulu zamannya beli bermain multi level marketing, terdapat 80 ikhtiar action, 20%-nya doa. Tapi di saat ini, di zaman kali juga ini, 80%-nya itu amal kebajikan, berspiritual kita di sana. Usahanya 20%. Contoh kita jualan nasi jinggo atau apapun, itu cuma media. Tapi kalau kita punya keyakinan uang datang dengan cepat dan mudah, dengan keyakinan, dengan rasa bahagia, senang, tidak pernah dengki. Apalagi kita sering ngomongin orang di belakang, tidak punya iri hati, seperti itulah. Maka otomatis dengan sendirinya rezeki itu dengan datang tanpa duga-duga dan tanpa disangka-sangka dari berbagai arah dan berbagai sumber. Salah satu contohnya mungkin dia ada teman, dia sama sekali tidak bekerja, pengangguran, pandemi saat ini. Ketika dia melakukan apa yang beliau sarankan dengan melakukan dharma ini, tiba-tiba ada yang meminta bantuan kepada dia untuk dicarikan tanah. Dan kebetulan owner sama buyer dia pas di tengah-tengah, dan komisi dia sendiri yang mendapatkan. Itu adalah satu contoh ketika kita melakukan spirit di sini dharma, memancing rezeki itu deh. Sampai di sini paham deh kira-kira apa penjelasan beli. Ini dari tadi gelantang linting ini. Paham nih, biarpun ini fokus tapi kan telinga tetap ya. Yang pertanyaannya memang Oke. bisa nggak tiduran bermalas-malasan dapat uang? Tiduran bermalas-malasan dapat uang. Dengan cara afirmasi narik uang seperti itu. Dengan menggunakan konsep loa ini maksudnya deh. Ya. Bisa juga ini terjadi. Jadi istilahnya kalau kita dalam memancing rezeki ini, mengundang uang ini, sebetulnya kita ini tidak boleh ngoyo dan terlalu ambisi dalam hal ini. Jangan terlalu ambisi. Boleh berharap tapi jangan terlalu berharap. Nanti akan keluar rasa kekecewaan. Ketika kita males-malesan, kaum rebahan, kalau sekarang dibilang ya, kaum rebahan, kaum zona nyaman. Ketika kita dalam kondisi zona nyaman, betul-betul nyaman ini dalam tanda kutip, walaupun dia malas-malesan tapi dia nyaman. Ya. Nyaman, dia berpikiran positif, hatinya tenang, damai, penuh cinta. Walaupun tidur-tiduran, dia akan didatangi rezeki entah dari mana sumbernya. Bisa aja tiba-tiba, tolong dong beliin aku rokok, ini uangnya 100.000, kembaliannya buat kamu aja deh. Contoh nyata kan, lagi tidur-tiduran. Tapi hati kita senang, kecuali kita kaum rebahan yang males-males, otaknya ngedumel, pikirannya negatif aja gitu. Beli rokok, won ya. Itu udah kita kan malas tuh namanya. Kalau kita bahagia, hati senang, rezeki pasti akan datang dengan mudah, tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Yakin bahwa kita ini ataupun Tuhan ini adalah sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Kalau kita berprasangka mudah, gampang, maka otomatis
dalam kehidupan kita pasti akan mudah. Ya. Tapi kalau kita berpikir susah, ruwet, maka itu yang terjadi. Selalu ruwet. Ruwet. Ini adalah banyak yang datang ke beli, dia selalu menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Padahal sebenarnya sumber dari permasalahan hidupnya sendiri adalah dirinya sendiri. Di sini ya perlunya sebuah kesadaran. Kita harus sadar, ingat. Kalau dalam Bali istilahnya enten. Sadar itu didapat dengan cara tenang. Kita harus tenang lalu. Kalau anak muda di sini khususnya di Kuta sering memakai prinsip coba sih tenang. Coba sih aja pikir kita ruwet dalam hati, hibur diri dengan kata coba tenang. Itu salah satu contohnya. Susah tuh Blimang, teorinya aja gampang. Coba kalau udah mager kan pasti malas Fax. Ya. Memang dalam hal ini memang otak bawah sadar kita sulit menerima, kadang di luar nalar logik kita tidak bermain. Karena itu kembali ada mental block yang tertanam dari sejak kecil. Dari umur 3 tahun otak kita ini sudah dicekokin sama orang tua, lingkungan maupun di sekolah. Contoh sekolah, maaf ini ya, kita ini di sekolah dididik untuk jadi orang pintar. Padahal kalau mau jadi orang pintar tuh gampang kan, jadi balian aja udah jadi orang pintar, jadi paranormal tuh jadi. Kita dididik jadi orang pintar, disuruh sekolah ranking 1, setelah itu lulus dari sekolah dapat ijazah kuliah, kita disuruh cari kerja. Kita dididik untuk jadi kuli. Coba ada nggak sekolah saat ini yang mendidik untuk menjadi seorang pengusaha? Itu dah mental block di sini. Otak kita tidak kuat menerima dalam hal ini, dan kita sama-sama kan sama Dede juga dari beli diajak buat menciptakan lagu Manet Uang. Ini dah caranya untuk memangkas mental block itu, mencuri, menghapus, menginstal ulang. Otak kita diulang, di-upgrade lagu, dimasukkan file-file yang baru lewat lagu-lagu, nyanyi-nyanyian, itu semua meditasi juga bisa, tari-tarian untuk menghapus memori masa lalu itu. Dibuatkanlah dengan sistem yang baru, keyakinan baru. Sebab setiap manusia, setiap orang itu selalu memiliki suatu keyakinan itu yang dianggap benar. Keyakinan yang salah yang dianggap benar. Salah satu contoh, susah lo nyari uang, kamu kira gampang nyari uang. Itulah mental block. Coba kita rubah cara pandang kita. Uang itu datang dengan cepat dan mudah. Aku senyum aja uang datang, aku bahagia aja uang datang ya. Apalagi kalau kita tahu tentang ini, sekarang ada ilmu baru tentang alkemis. Alkemis itu udah merubah besi menjadi emas. Ibaratnya juga batu berlian yang bisa harganya semahal itu melalui proses alkemis itu, karena sudah di blok mentalnya, udah diyakini, udah dicuci. Satu contoh, orang Cina, kita selalu menganggap orang Cina itu identik kaya raya, karena kita sendiri yang mendoakan orang itu rata-rata. Nah, seandainya ada Dede bos dipanggil seperti itu sama teman, halo bos, apa kabar, sehat, atau halo juragan gitu, syukuri aja, nikmati gitu. Nah, kita harus membangun image baru, bentuk diri dulu yang baru, istilahnya memantaskan diri gitu. Maka otomatis uangnya akan datang dengan sendirinya secara otomatis. Itu kan tentang rezeki nih, kalau dibilang kehidupannya ya. Sekarang gini, saat kita kaum rebahan nih, kaum bermalas-malasan, semua kan pasti ada kebutuhan hidup, tanggungan finance,
dan lain-lain. Kadang kita pengen lepas dari masalah yang bikin rumit, itu kan kadang-kadang itu membuat otak kita rumit tuh, finance, kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Sekarang saat kita lagi mengalami proses dibilang namanya depresi atau stres tentang besok aku harus besok aku bayar ini, otak kan nggak tenang, nggak sinkron. Nah, cara menenangkan itu dan berpikir positif lagi, dan kita bisa tenang dengan perubahan dan mendapatkan uang. Nah, itu coba pertanyaannya tuh. Jawabannya, Ya, jadi kembali kalau bentar ya. jawabannya boleh. Jawabannya itu berkesadaran. Kita harus sadar dulu. Masalah ini terjadi, ini salah siapa? Masalah ini terjadi, ini salah siapa? Apakah salah Tuhan? Salah keluarga? Apa salah diri sendiri? Jadi sekarang nanya balik, ini yang salah siapa? Oke, yang salah adalah keadaan. Kadang-kadang contoh gini, kita besok makan, tapi kita tidak punya sesuatu untuk dimakan. Kita sedang Apalagi pandemi ini sekarang. seperti ini kan, banyaklah pandemi contohnya kayak gini. Kebutuhan hidup kan tetap nih, ya kebutuhan hidup tetap banyak orang-orang yang diberhentikan, banyak orang-orang yang dirumahkan, dan itu banyak usaha-usaha yang tidak maksimal. Contohnya ada orang baru buka warung tapi dia harus ditutup jam sekian dan sekian. PSBB. Padahal jam-jam tertentu itu adalah jam-jam ramai mereka, jam sumber keuangan. Akhirnya mereka berjualan, misalnya pedagang, mereka donasi. Biasanya jam 9, jam 10 kan itu jam-jam orang kelaparan, malam-malam pulang kerja jam 8 kan kelaparan. Saat mereka keliling cari makanan nggak ketemu, dan pedagang juga seperti itu, dia tidak dapat jual. Nah, gimana cara mensiasati itu kan? Di satu sisi yang harusnya dapat uang, harusnya dengan kebutuhan bisa mencuri kebutuhan, tapi tiba-tiba hal keadaannya seperti ini, mereka mau nggak mau harus benar-benar menekan kehidupan lagi, dan itu juga tanggungan. Nah, kalau hidup kan kita kalau misalnya memaksimalkan hidup kan bisa tuh untuk hidup ya, tapi untuk tanggungan dan untuk lain-lain, contohnya kayak kalau hidup makannya masih cukup lah, bilang beli rokok makan. Tapi kalau tanggungan, kalau kita bayar kos, bayar cicilan tanggungan, cicil motor misalnya, habis itu, nah itulah yang bikin kadang-kadang kita, dia mewakili anggap sebagian orang yang seperti itu, merasa kayak Tuhan gimana sih lagi cara mendapatkan uang lebih, gimana caranya biar dapat uang, kan banyak status orang tuh kayak ini. Udah habis pengolahannya, apalagi gimana lagi yang saya lakukan. Dan sebenarnya langkahnya jadi itu udah benar, kita mencari jawaban atas permasalahan dalam hidup. Jangan kita menyalahkan, ketika kita menyalahkan keadaan itu pasti akan keluar kata kenapa dan mengapa. Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Mengapa hidupku menjadi sulit? Sekarang coba rubah, sekarang pertanyaan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang salah pada diri saya? Makanya beli dari awal kembali ke spiritual tentang kehidupan. Uang, rezeki, jodoh, apapun itu deh. Rezeki, jodoh, apapun itu, ilmunya tetap satu sama spiritual. Apalagi dia sekarang jomblo. Cara mencari rezeki dan mencari pasangan itu ilmunya sama. Kembali dilandasi dengan spiritual, yaitu dengan membentuk kesadaran di dalam diri. Sadar ketika kita punya utang, siapa yang salah itu diri kita. Sebenarnya Tuhan tidak menyuruh kita membuat utang, kita sendiri yang menjerumuskan diri kita membuat utang. Karena kembali dari catur Purusa itu, kamu di sana hawa nafsu. Ketika kamu yang tidak dilandasi dengan dharma, kamu yang tidak didasarkan dharma itu spiritual, laku, berpikir, berkata berbaik, yang benar. Kita sadar dulu dalam hal ini, di dalam
dalam berspiritual kita harus sadar dulu dalam berspiritual. Sadar itu seperti apa? Sadar tentang diri kita. Diri kita ini siapa? Diri kita ini adalah percikan Atman atau Brahman. Di dalam diri kita ini juga ada Tuhan dalam hati. Dalam konsep Hindu sering kita sebutkan Buana Agung dan Buana Alit. Buana Alit di dalam diri ada semesta, Buana Agung itu semesta raya, dan Buana Alit itulah tubuh manusia ini. Apa yang ada unsur di dunia ini, di dalam tubuh kita ini juga ada unsur itu. Ada, kembali ke elemen tadi, beli pernah sharing sama Dede, ada 5 unsur di dalam tubuh kita ini. Ada unsur api, ada unsur angin, tanah, langit, dan apalagi satu beli lupa. Dari kelima unsur itu kita hanya fokus di satu unsur tanah. Ketika kita galau, kita punya rasa malas, jenuh, coba kita belajar dari tanah. Bagaimana tanah itu? Tanah itu tenang, sabar. Dia diinjak, dikencingi di ludahnya, dia hanya diam. Tapi ketika dia dilempari satu buah biji, entah itu biji cabai, biji jambu, dia akan menjadi beribu-ribu cabai, beribu-ribu buah jambu. Dalam hal ini apa? Kita tarik kesimpulan dari tanah ini, unsur tanah ini. Kita harus berbanyak memberi. Kita punya sedekah, kita minta aja pada Tuhan, sedangkan kita tidak pernah memberi. Tidak usahlah kita sedekah uang. Kayak Blimang nih sama Dede nih, kita bersedekah ilmu nih. Apa yang ilmu yang Beli Komang dapatkan, Beli bagikan kepada siapapun. Dan ketika Beli mendapatkan ilmu ini, Beli bagikan, dan Tuhan akan memberikan Beli ilmu-ilmu yang baru. Kembali dalam Hindu, di sini ada Saraswati. Untuk ilmu setinggi-tingginya selama kita hidup, kita wajib memuja Dewi Saraswati. Salah satunya mungkin dengan pewinten Saraswati. Winten dalam bahasa kata inten atau enten itu loh. Kita harus enten dulu lah. Kita terbangun, kita tersadar. Itu bahasanya enten itu deh. Kembali lagi deh, intinya sampai kembali itu jawabannya, kunci hidup itu kembali berkesadaran. Sekarang Beli sadarkan Dede, untuk salah satunya memancing rezeki, kita harus menyamakan unsur dulu, karena unsur uangnya adalah unsur tanah. Unsur tanah, karena dia tercipta dari pohon itu terbentuk dari tanah. Tuh, kita samakan unsur uang dengan unsur tanah itu sendiri. Salah satu contoh, dia pernah nggak sadar uang 100.000 itu seperti apa gambarnya? Uang 50.000 itu seperti apa sadarnya, gambarnya? Yang dibayangin tuh kayak uang 100.000 tuh merah, uang 50.000 tuh biru. Gambar Soekarno sama gambar Soekarno sama gambar Pulau Bali ya. Nah, coba Beli kebetulan nih, coba Beli ada nggak? Ada kebetulan ada. Ini adanya uang 100.000 sama 20.000 aja. Banyak yang tidak sadar, kembali berkesadaran. Banyak orang tidak sadar kalau kita ingin didatangi rezeki. Kita perhatikan gambar ini deh ya. Ini Soekarno dan Hatta ini sedang tersenyum. Jadi intinya kita harus perbanyak senyum dan perbanyak membuat orang itu tersenyum, buat orang itu bahagia. Coba deh lihat secara detail. Dan dia baru ngeh kan tentang arti uang 100.000. iya. Ketika kita bahagia, kita banyak senyum, maka uang 100.000 akan selalu menghampiri dalam kehidupan Nah kita. ini contoh juga nyata nih, bener nih kata Bang. Saat kita bahagia, kita senyum-senyum, kita bantu orang tua senyum-senyum, tanpa sadar bapak ulang nih pakai bekal. Wah, Ya, pakai kan, bekal tuh, Pak nih, kita bantuin nyuci mobil, kita bantuin dah nyuci bapak tuh. Kita punya bekal, ini pakai berbekal. Padahal kita tahu kan orang tua kan kita ada nih ya. 100.000. Coba Karena kita betul-betul melakukannya dengan tulus, ikhlas, tanpa embel-embel. Kita senang membantu orang tua. Maka rezeki otomatis uang 100.000 akan mendatangi kita dengan senyum, membuat orang senang.
membuat orang bangga, bahagia. Itu semua dimulai dari uang 50 ribuan deh. Coba diperhatikan, kebetulan belum ada uang 50 lebih, nggak ada uang 50 ribuan. Untuk mendapatkan 100 ribu kita dimulai dengan ketenangan. Lihat gambar pahlawan siapa ada 50 ribu. Bagus gini Urarai. Bukan Urarai yang terbaru nih. Ya nanti coba kita cek itu, coba diteliti pelan-pelan, lihat visual mukanya itu tenang, damai. Jadi didasari harus dengan ketenangan dulu, tenang hati, tenang. Ketika kita tenang, uang 50 ribu itu akan datang. Setelah kita tenang kita akan bahagia. Datanglah uang 100 ribu. Nah pertanyaan, kalau kita lagi misalnya kayak kita kayak apa namanya itu kayak gelisah, cemas, ya otomatis ini mulai kecemasan datang, gelisah, khawatir nih. Kalau bahasa kalian sekarang ini anxiety ini. Anxiety. Nah, psikosomatis nih. Ya, bisa dilihat 20 ribu cemas nih. Berharap-harap PHP di sini. rezekinya uang 20 Gaji pandemi ini aku digaji apa enggak ya pandemi ini. Pandemi ini enggak gitu, kalau beli uang 20 ribu ini membeli bensin, beli pulsa atau beli makan ya cemas ya. Ya. Tapi kalau 100 ribu kita masih apa? Tenang. Masih bahagia, kenapa? Bisa beli bensin, bisa beli makan, bisa beli pulsa. Ya, itulah. Tenang. Tapi kalau misalnya uang 1000 bawa parang. Oh. Kalau kita marah-marah terus, ruwet pikirannya bawa parang dulu, maka uang 1000 yang selalu akan datang di hidup kita. Makanya kan masalah itu ada kembali kita sendiri yang membentuk masalah itu. Coba sadari diri lagi, ingat eling dalam hal ini, sadari diri. Nah, masalah yang terjadi adalah proses dari apa yang kita tabur, itu yang kita tuai, kita sendiri yang menabur. Tidak ada hubungannya campur tangan Tuhan dalam hal ini. Jangan menyalahkan Tuhan, salahkan diri sendiri. Apalagi menyalahkan keadaan seperti tadi dia bilang, itu udah salah itu. Kita sebenarnya pada nyuruh minjem uang, gini di bank kayak itu kan kita, karena ego itu dari situ, ambisi ingin cepat kaya gitu, melakukan dengan shortcut, dengan dipinjol gitu mungkin. Salah satu ya, paham deh ini deh. Ada lagi pertanyaan nih? Ya, cuma mau nyanyi aja. Mau nyanyi ya, silakan nyanyikan lagi. Kata dulu. When you take my hand, when you take my soul, when you say I love you more than everything I lose, God be there for me.